بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه والمسلمين في الدارين آمين وهو أي الله وهو الاسم الأعظم عند الأكثر ولم يسمى به غيره ولو تعنتا وهو الواو واو للاستئناف الواو للاستئناف yaitu wawu yang berada di permulaan jumlah, apakah jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah. Huwa adalah isim. Isim apa? Isim dhamir. Muttasil munfasil, munfasilun. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berbaris rofa. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jika berada di awal kalimat domir-domir tersebut, maka dia otomatis menjadi mubtada. Berarti dia sedang dalam keadaan berbaris rofa. Setiap mubtada dia akan memerlukan khobar. Mana khobarnya? Khobarnya adalah al-ismu. Wahuwal ismu. Wahuwa kembali kepada Allahu. Ya, kembali kepada lafaz Allahu. Ada hamzah di sini berarti a'zamu. Wahuwal ismul a'zamu. Dan dia Allah itu, lafaz Allah itu adalah al-ismul a'zam. Nama yang paling a'zam, yang paling agung. A'zamu di sini kedudukannya menjadi sifat bagi al-ismu yang sedang menjadi khobar dari huwa ini. Oleh karena itu, sifat ini mengikuti yang disifati. Dari apa diikuti? Pertama dari segi ma'rifatnya di sini. Maka ikutlah al-azamu itu ma'rifat. Yang kedua dari segi mudzakarnya, al-ismu di sini mudzakar, al-azamu juga mudzakar. Ahsanu husna, a'zamu uzma, akbaru kubra. Nah, itu kalau dia dalam keadaan muannas. Yang ketiga adalah mengikuti dari segi barisnya. Apa mahal al-ismu? Dia sedang dalam keadaan berbaris rofa karena jadi khobar dari huwa. Maka al-a'zamu pun ikut berbaris rofa. Maka dibacalah al-a'zamu. Lalu apa bentuk al-a'zamu ini? A'zamu ini adalah ismu tabdilin. Isim tabdil. Apa arti isim tabdil? Isim yang berarti lebih atau paling. Di sini makanya diartikan al-a'zamu. Nama yang a'zam, nama yang paling agung. Asalnya apa? Asalnya adalah azimun. Artinya yang agung. Kalau paling agung adalah a'zamu. Azimun ini namanya sifatul musyabbahah bismil fa'il. Azim ini berasal dari fi'il madi azuma. Azuma ya'zumu izaman. Azuma ya'zumu izaman ini tidak memiliki isim fa'il. Dia hanya memiliki sifatul musyabbah bismil fa'il, yaitu azimun. Tidak ada azimun yang setimbang dengan fa'ilun. Yang ada adalah azimun yang disebut dengan sifatul musyabbah. Azimun artinya yang agung, sedangkan a'zamu yang paling agung. Nah, coba kita lihat ini. Biasanya yang berarti sifat itu berasal dari kalimat yang sama. Di sini misalnya azuma setimbang dengan kaburo yang artinya besar. Ya.
atau yang berarti kecil, soguro, atau yang berarti indah, jamula. Nah, kaburo, sifatul musyabahahnya apa? Kabirun. Ya, kabirun. Isim tabdilnya adalah akbaru. Nah, seperti azimun, a'zamu, kabirun, akbaru. Begitu juga dengan soguro. Sifatul musyabahahnya adalah sogirun, asgaru. Apa arti kabirun? Yang besar. Yang paling besar atau yang maha besar adalah akbaru. Yang paling kecil, asgaru. Ya, setimbang dengan afdalu atau af'alu. Kemudian inda. Inda adalah bisa masuk zorful zaman, bisa juga zorful makan. Tergantung daripada konteks kalimat yang berada setelahnya. Nah, di sini indal aksari. Nah, inda di sini adalah zorful makani, termasuk zorof makan yang berarti menerangkan tempat, di sisi. Kalau dia inda zorfuz zaman berarti ketika. Berarti di sini indal aksari, di sisi mayoritas. Aksar artinya mayoritas. Mayoritas ulama maksudnya. Sama halnya dengan a'zamu, maka aksar ini juga merupakan isim tabdil. Dari kalimat apa? Dari kalimat kasirun. Apa arti kasirun? Banyak. Kalau aksar, paling banyak. Ya, atau lebih banyak. Asalnya apa? Kasuro, semisal azuma, semisal kaburo, semisal soguro. Kasuro yaksuru kasratan. Hanya saja di sini masdarnya yang berbeda. Kalau di sini masdarnya adalah izoman, timbangannya fi'alan. Kalau di sini fa'latan, kasratan. Ya. Nah, maka sifatul musyabahahnya adalah kasirun. Isim tabdilnya adalah aksaru. Nah, inda ini adalah zorfu zamanin. Ya. Mabniyun alal fathi. Dia mabni alal fathah. Aksari mudofun ilaih. Jadi rumusnya adalah setiap kalimat yang berada setelah inda ini, maka kedudukannya menjadi mudofun ilaih. Apa baris mudofun ilaih? Mudofun ilaih berbaris khofat. Tanda khofatnya adalah kasratun zahiratun fi akhirih. Walam yusamma bihi. Ya. Al-wawu lil isti'naf. Berarti kita memulai dengan jumlah yang baru. Walam yusamma bihi. Al-wawu lil isti'naf. Lam minal jawazim. Lam ini termasuk amil jazam. Artinya amil yang membaris matikan, yang menjazamkan fi'il mudhari' setelahnya. Lam yusamma. Mana jazamnya? Mana jazamnya? Tanda jazamnya adalah buang huruf illat. Mana huruf illatnya? Mari kita lihat di analisis kotaknya. Di analisis tabelnya. Walam yusamma, ini di bawah. Walam yusamma. Asalnya adalah yusamma. Ya. Ini ada di sini alif maksurah. Kalau di dalam bahasa kami sehari-hari, waktu nyantri dianggap sebagai alif bengkok. Di alif tetapi bengkok gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab disebut alif maksurah atau aliful battah. Battah artinya itik. Jadi dia semisal itik. Ya. Misalnya seperti ini. Dia semisal itik. Dia adalah alif.
Bukankah ya? Bukan. Kalau ya akan ada titiknya. Ya, akan ada titik di bawahnya. Nah, inilah yang disebut dengan al-aliful maqsurah. Alif maqsurah. Nah, di sini dia termasuk huruf illat alifnya di sini. Ya, huruf illat akhirnya tanda jazamnya adalah buang huruf illat. Karena tanda buang daripada jazam itu ada dua. Membuang huruf illat atau membuang huruf nun pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu, bersambung dengan alif, ataupun yang bersambung dengan ya. Yaf'aluna masuk lam yaf'alu gitu. Nah, sekarang di sini yusamma masuk lam menjadi lam yusamma. Tidak ada aliful maqsurahnya. Dia dibuang. Nah, lalu yusamma ini bentuknya apa? Yusamma ini adalah bentuknya majhul. Bentuknya majhul. Ya. Maka kalau dia bentuknya majhul, yang dibutuhkan adalah naibul fa'il, bukan fa'il. Tetapi yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ghairuhu. Nah, salah satu daripada tanda majhul adalah diartikan di. Walam yusamma, dan tidak dinamakan, ya. Bihi, sini ada lapas bihi. Walam yusamma bihi, dan tidak dinamakan dengan Allah itu ghairuhu, selain daripadanya. Jadi tidak ada yang menamakan Allah itu. Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah. Bahkan di dalam Hasyiah I'anatul Talibin dikatakan bahkan sama nafsahu. Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah. Nah, asalnya apa? Asalnya adalah fi'il ma'lum. Mana fi'il ma'lum? Yang ini. Nah, coba kita lihat di sini. Lam yusammi ahadun bihi ghairahu. Tidak ada yang menamakan dengan lafaz Allah itu melainkan Allah sendiri. Maka ghaira yang posisi maf'ul, ya, berubah menjadi naibul fa'il, pengganti daripada fa'il. Karena dia menggantikan fa'il, maka fa'il yang berbaris rofa diberikan kepada naibul fa'il ini. Jadilah ghairuhu walam yusamma bihi ghairuhu. Asalnya yusammi ini adalah sama yusammi tasmiyatan. Sama yusammi tasmiyatan. Setimbang dengan zakka yuzaki tazkiyatan. Sama yusammi tasmiyatan. Zakka yuzaki tazkiyatan. Sama juga rabba yurabbi tarbiyatan. Ya. Sama artinya menamakan. Zakka artinya mensucikan. Rabba artinya mendidik. Ya, sama timbangannya. Sama yusammi tasmiyatan, zakka yuzaki tazkiyatan, rabba yurabbi tarbiyatan. Kita lanjutkan. Walam yusamma bihi ghairuhu. Ghairu naibul fa'il. Wa huwa marfu'un wa alamatu rab'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ghairu mudhaf, al-ha'u mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Ya, dalam keadaan berbaris bawah. Walau ta'annutan. Walau ta'annutan. Ta'annutan. Dibaca ta'annutan. Setimbang dengan tafa'ulan. Berarti dia masuk dalam bab tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ta'annata yata'annatu ta'annutan. Bisa dilihat di dalam tabel. Ta'annata yata'annatu ta'annutan. Setimbang dengan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Sekalipun ta'annutan. Nah, ta'annutan jadi apa di sini? Kok tiba-tiba dia berbaris nasab?
Ta'annutan di sini kedudukannya adalah menjadi khobar kana yang terbuang. Asalnya apa? Lihat di tabel. Walau kanat tasmiyatu ta'annutan. Sekalipun penamaan tersebut adalah keterpaksaan. Jadi tidak ada yang berani walaupun secara paksa menamakan dirinya atau menamakan orang lain Allah. Misalnya disebutkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin, ada orang jahiliyah dulu menamakan anaknya Allah. Maka seketika itu juga anak tersebut disambar petir. Itu ada di Hasyiah I'anatul Talibin. Hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Walau kanat tasmiyatu ta'annutan, sekalipun tasmiyahnya itu, sekalipun penamaannya itu ta'annutan, keterpaksaan.